Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pra-peradilan tersangka Bupati Timika Johanis Retop ditolak Pengadilan Negeri Jayapura. Tidak pernah bertugas dan melanggar disiplin berat, 5 orang polisi di Merauke dipecat. Jelang puasa, stok beras dan sembako di Manokwari aman. Program pembagian Al-Quran yang dilakukan Ustadz Zaki Mirsa saat ini sudah merambah ke Papua. Pembagian Al-Quran dilakukan di Masjid Baitul Buti. Sebanyak 80 Al-Quran dibagikan ke jemaah. Selain Al-Quran juga dibagikan puluhan paket sembako ke sejumlah warga Muslim di Papua. Pembagian Al-Quran di Papua merupakan bagian dari program aksi Sejuta Al-Quran yang dicanangkan sekelompok artis di Indonesia. Selain Merauke, pembagian Al-Quran juga dilakukan di Jayapura dan Sorong, Papua Barat Daya. Disebarkan melalui Majelis Muslim Papua. Kami sudah bilang ke beliau kalau nanti diperlukan mungkin sekian ribu akan kami kirim ke sini. Karena ini programnya dari umat untuk umat dan dikembalikan kepada umat. Namun pahalanya memang akan dikembalikan juga ke orang yang bersedekah masing-masing. Awal bulan puasa tinggal beberapa hari lagi. Majelis Ulama Indonesia meminta pemilik warung atau rumah makan atau kantin membatasi jadwal operasional atau buka. Ketua MUI Papua Awal Gebse mengatakan tidak mudah bagi umat muslim di Papua untuk berpuasa karena berada di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pemilik warung yang beroperasi di Kabupaten Merauke, khususnya saudara-saudara kami yang beragama Islam, supaya bagaimana caranya kita sama-sama menghargai dan menghormati saudara-saudara kami yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan untuk dapat mengurangi aktivitas-aktivitas dalam warungnya di dalam rangka menjaga kebersamaan atau menghargai saudara-saudara kami yang sedang berpuasa. Mungkin jam-jam bukanya dikurangi atau warung-warung yang ada ini bisa di depannya ditutup untuk tidak terlalu menonjolkan makanan-makanan yang ada di warung, dan juga pada waktu berbuka puasa bisa disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada di dalam rangka bulan puasa atau bulan suci Ramadan yang akan datang. Ketua MUI menekankan bahwa seruan tersebut ditujukan khusus kepada pengusaha atau pemilik rumah makan yang beragama Muslim dan seharusnya mereka sudah memahaminya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak 2 minggu lalu, PT PLN Mimika tengah memperbaiki jaringan listrik di beberapa tempat di Kabupaten Mimika. PLN meminta maaf kepada warga karena aktivitas terganggu selama perbaikan. Kepala PLN Timika Hamli Kebarek memastikan pemadaman yang terjadi bukan disebabkan gangguan pada pembangkit listrik atau terjadi defisit daya, namun disebabkan penggantian tiang listrik di beberapa tempat. Bila dalam minggu-minggu ini ada pekerjaan jaringan listrik PLN dan tentunya pasti ada pemadaman bergilir. Sebenarnya bukan pemadaman bergilir karena gangguan pembangkit atau defisit daya ya, bukan itu, tetapi yang kami lakukan pemadaman ini karena kita evakuasi daya dengan beroperasinya transmisi 150 kV, sehingga di beberapa tempat ada pekerjaan pembangunan tiang, kemudian pembangunan jaringan-jaringan 20 kV ya, yang tentunya ini untuk keandalan sistem kelistrikan di Kota Timika. Dan memang sudah dalam beberapa bulan ini kami lakukan pekerjaan pembangunan untuk percepatan evakuasi daya ya, yang telah beroperasinya transmisi 140 kV dari PLTMG Pomako, sehingga ini kami lakukan pekerjaan yang sifatnya memang harus
berdampak terhadap pemadaman di beberapa titik di Kota Timika. Daya listrik sebesar 150 kV saat ini disalurkan dari pembangkit listrik mesin gas yang berada di Pelabuhan Pomako. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Ibarat permata tersembunyi, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, menyimpan banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya terjamah. Keindahan Teluk Triton tidak kalah dengan Raja Ampat yang sudah dikenal luas di mancanegara. Di sini juga terdapat batu kars serta hamparan pantai yang bersih dan berpasir putih. Perjalanan dari Kota Sorong ke Teluk Triton memang cukup jauh. Setelah turun dari pesawat terbang di Bandara Kaimana, perjalanan harus dilanjutkan dengan speedboat atau perahu cepat selama 1 jam. Toh perjalanan panjang akan terbayar oleh keindahan alam di kawasan ini. Banyak spot wisata yang bisa dikunjungi dan sebagian besar belum dikenal orang. Hal tersebut bisa dimaklumi karena destinasi ini belum dikenal luas karena kurang promosi. Bank Indonesia Papua Barat belakangan ini gencar mempromosikan Teluk Triton dengan mengajak dan melibatkan masyarakat setempat agar destinasi Kaimana dikenal luas tanpa merusak lingkungan dan keindahan alam di kawasan ini. Ini Triton yang akan kita kunjungi. Ini menjadi objek pariwisata unggulan di Kabupaten Kaimana. Dan oleh karenanya, kesempatan yang kita melakukan kunjungan ini jangan disia-siakan, karena ini juga menjadi bagian dari dukungan kita. Ya. Saya tadi bilang bahwa apa yang dilihat, apa yang dirasa, itu ditulis untuk menjadi sumber informasi bagi siapa saja yang akan membacanya, sehingga setiap orang juga akan melihat ada spot pariwisata baru yang ada di Papua Barat ya, yang sebenarnya sudah lama cuman karena belum diketahui oleh banyak orang. Mengembangkan pariwisata bukan hal yang mudah, tetapi butuh sinergi kolaborasi. Oleh karenanya semua pihak harus bersatu padu ya, harus gotong royong untuk mengembangkan pariwisata di sini. Karena apa? Kita harus bersemangat karena pada akhirnya pengembangan pariwisata harus bisa dirasakan oleh masyarakat di Kaimana dan di Papua Barat ya. Dan satu lagi, momen yang tidak akan terlupakan adalah menikmati senja di Kaimana. Senja di Kaimana ini seolah menjadi penutup perjalanan wisata Anda di Papua Barat yang menyuguhkan berjuta keindahan alam. Topan melaporkan dari Kaimana, Papua Barat.